Dan kita sudah terhubung dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, sudah bisa mendengar suara kami? Selamat malam Victor. Baik, Mas Revo, ini BMKG menyebut kemarin siklon Senyar berkontribusi menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Belakangan ini viral video di media sosial saat banjir memperlihatkan gelondongan kayu yang hanyut terbawa arus yang memicu dugaan tentang adanya aktivitas pembukaan hutan di hulu. Jika itu benar, apakah bencana yang menerjang Sumatera ini termasuk bencana ekologis atau bencana hidrometeorologi nih? Karena faktor cuaca ekstrim kemarin begitu, Mas Revo. Ya Victor, kita tahu bersama bahwa memang dalam era sekarang ini kan cuaca sangat tidak menentu gitu ya Victor ya. Dan persoalannya pun tidak hanya dirasakan oleh Indonesia atau dampaknya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia, bahwa dengan fenomena global warming dan kemudian ada beberapa hal yang concern kita bersama terkait dengan eh, situasi lingkungan lah ya di seluruh dunia gitu. Dan dampak dari bencana yang saat ini yang sekarang kita rasakan, tentu ada beberapa hal yang dari beberapa pantauan kita dan juga dari beberapa peliputan yang kita lakukan, penyebabnya ada beberapa hal gitu. Yang pertama adalah adanya badai siklon yang memang menerjang Sumatera bagian utara dan beberapa area di negara tetangga kita sampai di Thailand dan juga Malaysia gitu ya Victor. Namun memang kalau kita melihat dari beberapa negara, baik itu di Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia di beberapa bagian di Sumatera bagian utara, dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dampak yang kita rasakan rasa-rasanya memang lebih parah dibanding beberapa negara. Tentu kemudian kita semua melihat dengan begitu masifnya dampak yang kita rasakan, dan juga kemudian dari beberapa video yang kita dapatkan, yang kita tayangkan, ada beberapa gelondongan-gelondongan kayu yang turun ke hilir gitu ya, tersapu oleh banjir. Dan kita lihat itu gelondongan juga banyak gitu ya. Ini juga menimbulkan pertanyaan. Nah, fokus saat ini memang ketika sekarang dalam sepekan terakhir, pemerintah yang kita tahu saat ini fokusnya masih pada penanganan bencananya, pada dampak manusianya, bagaimana kemudian menyelamatkan, mengevakuasi korban-korban bencana, dan kemudian mengirimkan logistik kepada mereka yang terdampak gitu. Fokus saat ini yang kita lihat memang BNPB masih terfokus pada hal-hal tersebut gitu ya, menyelamatkan manusianya gitu dari dampak bencana. Tapi setelah fokus ini tertangani, ketika evakuasi sudah dilakukan, kemudian pembukaan jalan, distribusi logistik sudah bisa dilakukan, kita tentu juga berharap bahwa apa yang menimpa Sumatera bagian utara ini, baik itu di Sumatera Barat, Sumatera Utara, maupun di Aceh, itu bisa menjadi evaluasi yang cukup serius dari pemerintah. Sebenarnya penyebabnya apakah ada hal-hal lain di luar situasi alam gitu ya? Apakah ada unsur manusia yang menyebabkan bencana ini dampaknya menjadi lebih besar gitu ya? Kalau memang itu terjadi, apakah ini terkait dengan alih fungsi lahan, kemudian apakah ini terjadi memang ada dugaan-dugaan adanya penambangan ilegal atau illegal logging yang ada di daerah tersebut, itu bisa menjadi evaluasi tersendiri yang kita harapkan gitu ya. Dan seperti halnya ketika saat ini pemerintah Prabowo melakukan penegakan hukum di beberapa isu penambangan ilegal di beberapa titik yang lain gitu ya. Dan kita juga mengharapkan evaluasi itu juga akan dilakukan di wilayah bencana yang saat ini terdampak bencana, Victor. Ya, Mas Revo, kemarin ini Walhi ini merilis 8 kabupaten kota di Sumatera Utara ya. Di antaranya ada Tapanuli Tengah, Selatan, Utara, dan Sibolga yang menjadi daerah terdampak bencana dengan kerusakan terparah begitu. Ditegaskan oleh Walhi, kondisi bencana ekologis muncul dari hilangnya alih fungsi hutan, harangan Tapanuli Tengah sebagai penyangga hidrologis alami. Jika pemerintah melalui Kementerian SDM tadi menyebut selain cuaca ekstrim ada kondisi geomorfologi yang curam, ada litologi di mana kondisi bebatuan yang lapuk berkontribusi dalam bencana yang terjadi. Kita tidak
ber berspekulasi pemerintah seolah-olah tutup mata ya. Tapi apakah kita sebagai media akan yakin dan percaya kepada pemerintah untuk mengambil langkah selanjutnya bahwa jika benar itu terjadi, ahli fungsi hutan yang disebut-sebut oleh sejumlah pihak sebagai penyebab bencana dahsyat di Sumatera ini bisa dibenahi atau tidak, Mas Revo? Karena tadi kita tahu bahwa Menteri Kehutanan memang sudah mencoba untuk fokus next ketika penanganan bencana ini sudah selesai, maka akan dilihat karena dilaporkan menurut NGO ada 7 perusahaan yang memberikan kontribusi besar dalam kerusakan hutan di Sumatera ini, Mas Revo. Ya, Victor, yang tentu yang kita harapkan gini, kita kan mengikuti beberapa program pemerintah gitu ya, dan kita mengawal program pemerintah yang ada gitu ya, dan kita mengikuti diskusi-diskusi dengan kalau misalkan ini terkait dengan lingkungan, kita memiliki diskusi yang cukup intens juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga ESDM dan juga kementerian-kementerian lain yang terkait dengan isu lingkungan ini, Victor. Mhm. Yang kita tahu kan pada saat ini ya, semisal ketika pada isu penambangan ilegal, kemudian juga pada isu eh, sawit gitu ya, pemerintah begitu saat ini melakukan beberapa operasi-operasi yang terkait dengan dua hal tersebut gitu ya. Nah, yang terkait dengan lingkungan juga kita tahu bersama bahwa memang pada saat ini pada yang di eh, yang terjadi di Indonesia misalnya, kita kan berusaha menyeimbangkan, yang kita harapkan adalah bahwa ada terjadi keseimbangan. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan isu sustainability misalnya, yang kita harapkan tentu ada dua kepentingan kan di sini ya. Kepentingan bahwa secara ekonomi itu juga memiliki kita berkelanjutan dengan baik, tapi juga isu lingkungan juga berkelanjutan dengan baik. Yang kita harapkan tentu di dua hal tersebut ada terjadi keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan dan dengan isu lingkungan gitu ya. Nah, eh, kalau memang misalkan salah satunya timpang, memang seperti inilah yang akan terjadi gitu ya. Mhm. Ada ancaman-ancaman bencana yang menimpa pada masyarakat gitu ya. Kalau misalkan kita terlalu mengedepankan pembangunan ekonominya, tapi di sisi lain tentu kita tidak bisa menafikan bahwa isu ekonomi juga menjadi hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Ya. Nah, disinilah kemudian yang kita harapkan peran pemerintah bagaimana menyeimbangkan antara isu pembangunan ekonomi dengan pembangunan lingkungan. Nah, Ya. yang terjadi di Sumatera saat ini setelah misalkan fokus pada penanganan bencana pada dampak bencana ini, ketika isu pengungsian sudah bisa tertangani dengan baik, korban bencana bisa teratasi dengan baik, kemudian distribusi logistik juga sudah kembali bisa berjalan dengan normal gitu ya. Karena kan tadi di tayangan kita juga kita mengikuti bahwa di beberapa titik di Sibolga jalur juga masih putus, pemerintah masih berupaya untuk memulihkan jalur yang terputus akibat bencana sehingga nanti distribusi logistik bisa berjalan lebih lancar. Nah, setelah semua penanganan bencana ini terjadi, yang kita harapkan tentu adalah bagaimana kemudian pemerintah pusat ini bisa mengorkestrasi keseimbangan tadi, Victor. Bagaimana pembangunan ekonomi dan juga keberlanjutan lingkungan itu bisa berjalan dengan baik. Karena dua-duanya kita rasakan penting dan itu kan yang selama ini juga kita kawal dalam isu sustainability misalnya di CNN Indonesia. Mhm. Nah, Mhm. jika memang terjadi adanya nanti ditemukan ya setelah nanti penanganan bencana ini selesai dan kemudian memang benar adanya terjadi misalnya dugaan-dugaan pembukaan lahan secara ilegal, penambangan-penambangan ilegal dan itu yang kemudian berdampak pada memperparah terjadi bencana, maka yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian pemerintah melakukan penegakan hukum yang tegas itu. Nah, apakah misalkan ketika tadi Victor menanyakan apakah kita percaya atau tidak, tapi sejauh ini kalau misalkan kita lihat dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya, kan kita melihat juga bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup misalnya melakukan beberapa segel terhadap tempat-tempat penegakan hukum gitu ya, terhadap tempat-tempat yang selama ini alih fungsinya terjadi secara ilegal gitu ya, Victor. Nah, ini yang kita harapkan juga gitu. Ya. Bagaimana kemudian kementerian-kementerian terkait di isu ini, apakah itu dari Kementerian Lingkungan Hidup,
Kementerian Kehutanan, kemudian kalau misalkan ini juga terkait dengan tambang, kemudian dengan Kementerian SDM, ya, dan juga kemudian pada penegakan hukum lain pada polisi, jaksa dan lain-lain sebagainya, itu kemudian bisa melakukan eh, eh, penindakan gitu ya jika memang terjadi adanya praktik-praktek ilegal. Ya, ya. Itu tentu yang kita harapkan, Victor. Ya, ya, apapun penyebab pasti terjadi bencana dahsyat yang terjadi di Sumatera ini menjadi pelajaran bersama ya, bukan hanya pemerintah tapi ada sektor swasta juga. Dan kita harapkan ke depan memang ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang diutamakan tanpa harus merusak lingkungan dan bencana terjadi begitu. Terima kasih Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Victor. Terima kasih banyak.